Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi Sekolah Vokasi IPB University. Sebelumnya, perkenalkan, aku Salsabila Putri. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas tentang materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang berjudul Cash and Receivable di chapter 7. Nah, yang pertama-tama, di sini aku akan membahas sedikit pengertian kas. Kas merupakan sebuah aset dan merupakan suatu instrumen keuangan. Ternyata, kas juga memiliki karakteristik loh. Nah, di sini ada 3 karakteristik kas. Yang pertama, kas merupakan aset yang paling liquid dan tergolong aset lancar. Karakteristik kas yang kedua, kas biasanya digunakan sebagai alat pembayaran. Dan karakteristik kas yang ketiga, kas merupakan dasar untuk mengukur dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Kira-kira contoh kas apa aja ya? Nah, di sini ada beberapa contoh kas. Yang pertama, ada mata uang, ada dana yang tersedia pada deposito di bank, ada money order, cek bersertifikat, cek kontan, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Selanjutnya ada pelaporan kas. Pelaporan kas dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ada cash equivalent atau setara kas. Cash equivalent merupakan sekelompok aset dengan jangka pendek kurang dari 3 bulan dan merupakan investasi yang sangat liquid. Kira-kira karakteristik cash equivalent apa aja ya? Nah, di sini ada 2 karakteristik cash equivalent. Yang pertama, dapat segera dikonversikan menjadi kas, dan yang kedua, begitu mendekati masa jatuh tempo, dapat menghadirkan risiko perubahan suku bunga yang tidak signifikan. Contoh dari cash equivalent ada treasury bills atau surat obligasi pemerintah, ada commercial paper atau surat berharga, dan ada reksadana pasar uang. Jenis pelaporan kas yang kedua ada restricted cash atau uang kas yang dibatasi. Restricted cash merupakan uang tunai secara khusus dipisahkan untuk membayar kewajiban masa depan yang nilainya cukup besar. Nah, ada 2 karakteristik dari restricted cash. Yang pertama, biasanya dipisahkan dari rekening kas yang bertujuan agar tidak tercampur dengan tujuan operasi lainnya. Yang kedua, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Contohnya, misal dibatasi untuk perluasan pabrik. Misal, uang kas ini dibatasi bertujuan untuk perluasan pabrik, sedangkan uang kas yang ini untuk masa jatuh tempo dari utang jangka panjang, dan ada uang kas yang dibatasi untuk saldo kompensasi. Nah, pelaporan kas yang ketiga ada bank overdraft atau cerukan. Bank overdraft merupakan rekening negatif yang terjadi karena nasabah menulis cek yang melebihi jumlah dana di rekeningnya dan dianggap sebagai hutang, sehingga dapat dilaporkan sebagai ekspansi kredit. Karakteristiknya itu, yang pertama, umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau utang usaha, dan yang kedua, biasanya dikompensasikan ke rekening kas hanya ketika kas yang tersedia hadir dalam akun lain di bank yang sama, di mana pinjaman rekening koran atau overdraft terjadi. Oke, materi selanjutnya tadi sudah materi tentang cash, sekarang materi tentang piutang. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Kalian pernah dengar gak sih piutang dan piutang wesel? Kira-kira apa ya perbedaan piutang dengan piutang wesel? Di sini aku akan sedikit menjelaskan perbedaan piutang dengan piutang wesel. Piutang merupakan perjanjian secara lisan dari pembeli atau pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Sedangkan piutang wesel merupakan perjanjian secara tertulis dari pembeli atau pelanggan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Jadi sudah jelas ya di sini perbedaan piutang dengan piutang wesel. Piutang yaitu perjanjian secara lisan, sedangkan piutang wesel perjanjian secara tertulis dan pelanggan wajib membayar sejumlah uang pada tanggal yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada pengakuan piutang. Ada 2 jenis pengakuan piutang. Yang pertama ada trade discount, yang kedua ada cash discount. Yang pertama kita bahas dulu yang trade discount. Karakteristik trade discount ini, yang pertama, dia mengurangi harga. Yang kedua, dia tidak diakui dalam catatan akuntansi. Dan yang ketiga, pelanggan ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Jadi sudah jelas di sini. Jadi kita sebagai pelanggan itu bakalan ditagih harga jualnya setelah dikurangi harga diskonnya. Selanjutnya, pengakuan piutang jenis cash discount atau sales discount. Karakteristiknya itu, yang pertama dia sebagai insentif untuk segera dibayar. Yang kedua, biasanya ada 2 metode yang digunakan. Ada gross method dan net method. Langsung aja ke contoh soal E75. Pada tanggal 3 Juni, Bolton Company menjual barang dagangan kepada Arkwright Company dengan harga jual 2.000 dengan syarat 2/10 N/60 FOB titik pengiriman. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari
Arcueil Company. Yang ditanyakan, siapkan entry jurnal pada akuan Bolton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton Company mencatat penjualannya menggunakan metode net method atau nilai bersih. Kira-kira jurnalnya seperti apa? Kita langsung lihat jurnal pada tanggal 3 Juni. Karena pada tanggal 3 Juni ini Bolton Company menjual barangnya kepada Arcueil Company dengan harga jual 2.000 dengan syarat 2/10 n/60. Maka jurnalnya itu akan receivable terhadap sales senilai 1.960. 1.960 ini didapat dari 2.000 dikali 98% karena dia mendapatkan trade diskon senilai 2%. Sedangkan jurnal untuk tanggal 12 Juni yaitu ada cash terhadap akun receivable. Dikarenakan pada tanggal 12 Juni ini Bolton Company sudah menerima cek untuk saldo yang jatuh tempo dari Arcueil Company. Jadi jurnal itu cash terhadap akun receivable senilai 1.960. Nah, contoh yang kedua masih sama, cuma bedanya itu dia menggunakan FOB shipping point. Metode yang digunakan itu metode gross method atau nilai bruto. Dan di sini juga ada keterangan tambahan, ternyata Arcueil Company ini tidak mengirimkan pembayarannya hingga tanggal 29 Juli. Nah, jadi jurnal untuk 3 Juni masih sama seperti yang tadi di awal. Itu ada akun receivable terhadap sales senilai 1.960, sedangkan jurnal untuk tanggal 12 Juni ini ada cash terhadap akun receivable dan sales discount forfeited. Karena sampai tanggal 29 Juli ini ternyata Arcueil belum juga mengirimkan pembayarannya kepada Bolton Company, maka sales diskonnya ini dianggap hangus. Nah, akun receivable-nya itu kan 1.960, sedangkan harga jualnya itu 2.000, maka sales diskon yang hangusnya itu senilai 40, dari 2.000 dikurangi 1.960. Oke, kita move ke materi selanjutnya, ada non-recognition of interest element. Sebuah perusahaan harus mengukur piutangnya dengan nilai saat ini atau menggunakan present value. Namun, dalam praktiknya, perusahaan mengabaikan pendapatan bunga yang terkait dengan piutang karena dianggap tidak material. Oke, kita langsung saja ke materi penilaian piutang. Di dalam penilaian piutang itu ada piutang tak tertagih. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan piutang tak tertagih? Piutang tak tertagih adalah hilangnya potensi pendapatan. Ada dua karakteristik dari piutang tak tertagih. Yang pertama, penurunan aset piutang, dan yang kedua, penurunan terkait dengan pendapatan dan ekuitas. Jadi piutang tak tertagih ini dia itu sebagai penurun atas aset piutang dan pendapatan serta ekuitas juga. Selanjutnya ada metode akuntansi piutang tak tertagih. Ada dua metode, yaitu ada metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Metode penghapusan langsung secara teoritis tidak diinginkan karena pertama dia tidak cocok, kedua piutang tidak dinyatakan pada nilai realistis kas, dan yang ketiga tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Sedangkan metode penyisihan ini biasanya menggunakan estimasi. Yang pertama ada estimasi persentase dari penjualan, kedua estimasi persentase dari piutang. Metode penyisihan juga sangat dianjurkan oleh IFRS. Nah, persentase piutang tertagih ini ada dua jenisnya, yaitu persentase berdasarkan penjualan dan persentase berdasarkan piutang. Perbedaannya itu dilihat dari penekanan pada laporan laba rugi. Kalau persentase penjualan, penekanan pada laporan laba rugi, sedangkan persentase piutang lebih ke penekanan pada laporan laba rugi di posisi keuangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada persentase pendekatan penjualan. Karakteristiknya itu, yang pertama, persentase berdasarkan pengalaman masa lalu, biaya piutang tak tertagih berhubungan dengan akun penjualan. Dan yang ketiga, saldo yang ada pada rekening penyisihan tidak dianggap. Oke, kita lanjut ke contoh soal persentase pendekatan penjualan. Di sini, perusahaan Gonzales memperkirakan dari pengalaman masa lalu bahwa sekitar 1% dari penjualan kredit menjadi piutang tak tertagih. Jika penjualan kredit bersih adalah 800.000 US dollar pada tahun 2011, maka beban piutang yang tak tertagih dicatat sebagai berikut. Nah, jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih akibat dari pengalaman masa lalu, itu bad debts expense terhadap allowance for the full accounts atau beban hutang terhadap penyisihan piutang tak tertagih senilai 8.000 US dollar didapat dari 800.000 US dollar dikali 1% karena itu merupakan piutang tak tertagihnya. Selanjutnya ada persentase pendekatan piutang. Piutang dilaporkan sebesar nilai kas yang dapat terrealisasi. Perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan dua metode, ada tarif komposit dan metode jadwal penuaan. Lanjut ke contoh soal persentase piutang. Yang pertama, diasumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengotorisasi penghapusan saldo senilai 1.000 US dollar
yang terhutang oleh Randall Company pada tanggal 1 Maret 2012. Maka, jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah, jurnalnya masih sama seperti yang sebelumnya, Bad Debt Expense terhadap Allowance for Doubtful Accounts atau beban hutang terhadap penyisihan piutang tak tertagih senilai 1.000 US dollar. Contoh soal yang kedua, bagian bawahnya diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli, Randall Company mampu membayar sejumlah utangnya yaitu 1.000 US dollar yang telah dihapus oleh Brown Furniture pada tanggal 1 Maret 2012. Maka jurnalnya yaitu pertama, kita salin ulang jurnal yang untuk penghapusan piutang tadi, Bad Debt Expense terhadap Allowance for Doubtful Accounts senilai 1.000 US dollar dan cash terhadap accounts receivable senilai 1.000 US dollar. Kenapa di sini ada cash dan account receivable? Karena ternyata pada tanggal 1 Juli, Randall Company ini sanggup membayar utangnya kepada Brown Furniture. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juli ini, Brown Furniture memperoleh cash senilai 1.000 US dollar dan piutangnya lunas. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, ada proses evaluasi penurunan. Perusahaan menilai penurunan terhadap piutang di setiap periode pelaporan. Peristiwa yang memungkinkan terjadinya penurunan antara lain, yang pertama, masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Yang kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, negosiasi ulang persyaratan piutang karena kesulitan keuangan pelanggan. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita perusahaan A, kita berhutang kepada perusahaan B. Kita sudah menentukan tanggal jatuh temponya untuk membayar utang kita kepada perusahaan B. Nah, kita tidak akan tahu keadaan keuangan perusahaan kita ke depannya akan seperti apa. Apakah kita mendapatkan keuntungan atau malah kita mendapatkan musibah gitu. Maka dari itu, kita bisa menegosiasikan ulang persyaratan piutangnya kepada perusahaan B. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada faktor lain yaitu penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dengan aset dalam kelompok perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke materi piutang wesel. Nah, tadi di awal kan ada perbedaan piutang dengan piutang wesel. Apakah kalian masih ingat piutang wesel itu apa? Jadi piutang wesel itu kan perjanjian secara tertulis, dan piutang wesel ini juga didukung oleh promissory notes atau surat perjanjian utang. Nah, karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jadi piutang wesel ini yang didukung oleh promissory notes ini merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan. Yang kedua, ditandatangani oleh pembuat atau disebut juga sebagai maker. Dan yang ketiga, diklasifikasikan menjadi interest bearing notes dan zero interest bearing notes atau catatan tanpa bunga. Piutang wesel juga umumnya berasal dari pertama, pelanggan yang memerlukan memperpanjang jangka waktu pembayaran atas piutang yang beredar. Yang kedua, beresiko tinggi atau pelanggan baru. Yang ketiga, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Dan yang kelima, mayoritas berasal dari transaksi peminjaman. Next, materi selanjutnya ada pengakuan piutang wesel. Pengakuan piutang wesel ini terbagi menjadi pengakuan piutang wesel jangka pendek dan pengakuan piutang wesel jangka panjang. Pengakuan piutang wesel jangka pendek biasanya dicatat nilai nominal dikurangi penyisihan, sedangkan pengakuan piutang wesel jangka panjang dicatat nilai sekarang dari kas yang diperkirakan akan tertagih. Nah, jika suku bunga yang ditetapkan sama dengan suku bunga yang beredar di pasar, maka akan dijual pada nilai nominal, sedangkan jika suku bunga yang ditetapkan lebih besar daripada suku bunga yang beredar di pasar, maka akan dijual pada nilai premium. Sebaliknya, jika suku bunga yang ditetapkan kurang dari suku bunga yang beredar di pasar, maka akan dijual pada nilai diskon. Nah, ini penjelasan masing-masingnya. Kita lihat perbedaannya. Penilaian piutang wesel jangka pendek biasanya dicatat dan dilaporkan pada nilai realisasi bersihnya, yaitu pada jumlah nominalnya dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Sedangkan penilaian piutang wesel jangka panjang merupakan tes penurunan nilai sering dilakukan secara penilaian individu. Rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Sekian penjelasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun materi. Kalian kalau misalkan nanti ada yang belum dan kurang mengerti, bisa komen di kolom komentar. Nanti akan aku lihat dan mudah-mudahan sempat aku balas. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan saran aku untuk kalian belajar dari berbagai video. Tidak hanya
dari satu sumber saja, seperti itu. Oke, sekian dari aku, Salsabila Putri. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.